Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 2 izin memaparkan kuis kepemimpinan ke-12 mengenai kepemimpinan spiritual. Lalu, kelompok kami yang beranggotakan Aina Salsabila, Hogan Batara, dan Lisda Aprilia. Langsung saja ke topik pembahasan. Pertama, prolog. Dalam era globalisasi yang kompleks, kepemimpinan spiritual menjadi sangat penting. Kepemimpinan ini menekankan prinsip moral dan etika yang kuat, serta kemampuan menginspirasi melalui teladan dan nilai-nilai kebajikan. Lebih dari sekedar mencapai tujuan organisasi, kepemimpinan spiritual berfokus pada kesejahteraan individu dan lingkungan kerja yang harmonis. Pemimpin spiritual memiliki visi yang bermakna, melampaui keuntungan materi dan mengutamakan tujuan yang lebih tinggi. Dengan integritas, empati, dan komitmen terhadap kebaikan bersama, mereka menciptakan transformasi positif dalam organisasi dan masyarakat. Kepemimpinan ini meningkatkan kesejahteraan karyawan, menginspirasi loyalitas, mendorong kreativitas, membangun kepercayaan, dan mencapai kesuksesan berkelanjutan. Dalam dunia yang terus berubah, kepemimpinan spiritual menawarkan jalan menuju masa depan yang lebih baik, di mana setiap individu dapat berkembang dan berkontribusi secara maksimal. Lalu, konsep kepemimpinan spiritual adalah gaya kepemimpinan yang mampu memotivasi dan menginspirasi dan melibatkan para pemimpin dan pengikut mereka untuk mencintai dan melayani orang lain. Teori kepemimpinan spiritual telah diteliti oleh Louis W. Fry di mana konsep kepemimpinan spiritual ini dikembangkan sejak tahun 2003. Konsep ini merupakan konsep kepemimpinan universal yang nampak adaptif untuk menjawab tantangan abad 21 yang syarat dengan perubahan yang tidak terjawab oleh kepemimpinan organisasi yang birokratis. Kemudian, pengertiannya, kepemimpinan spiritual merupakan suatu model kepemimpinan yang membawa dimensi keduniawian kepada dimensi spiritual. Tuhan adalah pemimpin sejati yang mengilhami segala bentuk perbuatan, mempengaruhi, dan menggerakkan hati nurani hambanya dengan cara yang sangat bijak melalui keteladanan. Kepemimpinan spiritual disebut juga sebagai kepemimpinan yang berdasarkan etika religius, karena etika religius adalah prinsip-prinsip moral etis yang diderivasi dari perilaku etis Tuhan terhadap hambanya, perilaku etis manusia terhadap Tuhannya, dan perilaku etis manusia terhadap sesamanya. Selanjutnya, model kepemimpinan spiritual berlandaskan pada faktor internal hati nurani, bukan semata-mata dipengaruhi oleh faktor eksternal. Meskipun demikian, kepemimpinan spiritual tidak menolak intelektualitas. Sebaliknya, ia mengintegrasikan rasionalitas dengan bimbingan hati nurani dan kecerdasan spiritual. Pemimpin spiritual menggunakan akal sehat dan pemikiran logis, tetapi selalu dengan panduan etika dan nilai-nilai spiritual yang mendalam. Ini memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya cerdas dan efektif, tetapi juga bermoral dan bermanfaat bagi kesejahteraan bersama. Dengan demikian, kepemimpinan spiritual menciptakan keseimbangan antara rasionalitas dan nilai-nilai luhur, menghasilkan keputusan yang bijaksana dan berkesinambungan. Kemudian, kategori kepemimpinan spiritual bentuk, substantif, dan instrumental. Kepemimpinan spiritual substantif merupakan model kepemimpinan spiritual yang lahir dari penghayatan spiritual pemimpin tersebut dan kedekatan pemimpin dengan realitas ilahi dan dunia ruh. Model ini berdasarkan pada keyakinan dan penghayatan yang dalam terhadap nilai etis religius, sedangkan kepemimpinan spiritual instrumental adalah suatu model KPS yang dipelajari dan kemudian dijadikan gaya atau model kepemimpinannya. Gaya spiritual dalam kepemimpinannya muncul karena tuntutan eksternal dan menjadi alat atau media untuk mengefektifkan perilaku kepemimpinannya. Model ini bersifat berubah, maka model kepemimpinannya bisa jadi berubah. Setelah itu, keefektifan sebuah kepemimpinan tergantung dua hal. Yang pertama, keterlibatan Tuhan. Kepemimpinan spiritual yang efektif adalah yang memungkinkan Tuhan sebagai pemimpin sejati yang mempengaruhi, melayani, dan menggerakkan hati nurani setiap manusia melalui pendekatan etis dan keteladanan.
Tuhan sebagai pemimpin sejati mempengaruhi perilaku pemimpin dan memungkinkan pemimpin untuk berperilaku dengan kejujuran, integritas, dan kebijaksanaan. Yang kedua, keterbukaan. Dalam kepemimpinan yang efektif harus memiliki keterbukaan dan keterbukaan untuk beradaptasi dengan perubahan dan tidak menolak perubahan yang terjadi. Keterbukaan dan keterbukaan ini memungkinkan pemimpin untuk berperilaku dengan kepedulian dan kesadaran terhadap kebutuhan orang lain, serta mampu membantu orang lain dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Lalu, kelemahan dan kelebihan kepemimpinan spiritual. Kelebihannya, keterbukaan. Kepemimpinan spiritual dapat membuka diri untuk berbagai pengalaman dan pengetahuan, sehingga dapat meningkatkan kemampuan dan kualitas hidup. Keterlibatan Tuhan. Kepemimpinan spiritual dapat membawa Tuhan sebagai pemimpin sejati yang mengilhami segala bentuk perbuatan, mempengaruhi, dan menggerakkan hati nurani setiap manusia. Lalu kekurangannya, keterbatasan pengaruh. Kepemimpinan spiritual dapat terbatas dalam pengaruhnya terhadap orang lain, terutama jika tidak memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi. Ketergantungan pada etika religius. Kepemimpinan spiritual sangat bergantung pada etika religius yang diyakini. Sehingga jika tidak memiliki etika religius yang kuat, maka keberhasilan KPS dapat terganggu. Keterbatasan pengembangan. Kepemimpinan spiritual dapat terbatas dalam pengembangan diri, terutama jika tidak memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi dan tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri. Keterbatasan pengaruh pada lingkungan kerja. Kepemimpinan spiritual dapat terbatas dalam pengaruhnya pada lingkungan kerja, terutama jika tidak memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi dan tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri. Selanjutnya, karakteristik yang bisa diteladani, kejujuran sejati. Kepemimpinan spiritual memiliki kejujuran sejati, yang berarti mereka memiliki integritas tinggi dan tidak pernah berbohong atau menipu orang lain. Fairness. Pemimpin spiritual memiliki nilai fairness, yang berarti mereka bersikap adil dan tidak memihak dalam berbagai keputusan. Fokus pada amal soleh. Kepemimpinan spiritual memiliki fokus pada amal soleh, yang berarti mereka berorientasi pada perbuatan yang baik dan bermanfaat bagi orang lain. Keterbukaan menerima perubahan. Pemimpin spiritual memiliki keterbukaan menerima perubahan, yang berarti mereka dapat beradaptasi dengan perubahan dan tidak menolak perubahan yang terjadi. Pemimpin yang dicintai. Kepemimpinan spiritual memiliki sifat sebagai pemimpin yang dicintai, yang berarti mereka memiliki kemampuan untuk membangkitkan rasa cinta dan hormat dari orang lain. Lalu, kunci menjadi pemimpin. Untuk menjadi pemimpin yang efektif, seseorang perlu mengembangkan berbagai aspek kecerdasan yang meliputi IQ, EQ, SQ, PQ, dan ESQ. Berikut adalah penjelasan mengenai setiap komponen tersebut. 1. Intelligence Quotient atau IQ. Peran dalam kepemimpinan. Pemimpin dengan IQ tinggi dapat memahami kompleksitas masalah, membuat keputusan berdasarkan data dan fakta, serta merumuskan strategi yang efektif untuk mencapai tujuan organisasi. 2. Emotional Quotient atau EQ. Peran dalam kepemimpinan. Pemimpin dengan EQ tinggi mampu membangun hubungan yang kuat, menangani konflik dengan bijak, dan memotivasi tim. Mereka peka terhadap kebutuhan emosional karyawan dan dapat menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. 3. Spiritual Quotient atau SQ. Peran dalam kepemimpinan. Pemimpin dengan SQ tinggi memberikan arahan yang bermakna, menginspirasi melalui visi yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur, dan memimpin dengan integritas dan komitmen terhadap kebaikan bersama. 4. Physical Quotient atau PQ. Peran dalam kepemimpinan. Pemimpin dengan PQ tinggi memiliki energi dan stamina yang diperlukan untuk menghadapi tuntutan pekerjaan. Kesehatan fisik yang baik memungkinkan mereka untuk tetap produktif dan menangani stres dengan lebih efektif. 5. Emotional Spiritual Quotient atau ESQ. Peran dalam kepemimpinan. Pemimpin dengan ESQ tinggi mampu mengelola emosi dengan baik sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip spiritual. Mereka memimpin dengan hati dan pikiran, menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan organisasi, serta membangun budaya kerja yang etis dan inspiratif. Kemudian, tugas seorang pemimpin dalam spiritual leadership yaitu melayani, mensejahterakan, dan memuliakan.
Adapun penjelasannya yaitu, melayani, pemimpin harus melayani orang yang dipimpinnya dengan memberikan bantuan, dukungan, dan saran yang diperlukan. Melayani tidak hanya berarti memberikan bantuan, tapi juga berarti memahami dan memahami kebutuhan orang lain. Mensejahterakan, pemimpin harus mensejahterakan orang yang dipimpinnya dengan memberikan kesempatan, peluang, dan pengalaman yang bermanfaat. Mensejahterakan tidak hanya berarti memberikan kesempatan, tapi juga berarti memahami dan memahami kebutuhan orang lain. Memuliakan, pemimpin harus memuliakan orang yang dipimpinnya dengan memberikan penghormatan, penghargaan, dan pengakuan yang layak. Memuliakan tidak hanya berarti memberikan penghormatan, tapi juga berarti memahami dan memahami kebutuhan orang lain. Kemudian, pemimpin harus memiliki 4 I, istiharah, ikhtiar, istighfar, istiqomah, istiharah. Menurut hadits riwayat Bukhari, barang siapa yang ingin melakukan suatu perkara, hendaklah dia melakukan sholat istiharah terlebih dahulu. Istiharah adalah doa yang dilakukan untuk memohon petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengambil keputusan penting. Bagi seorang pemimpin, istikharah menjadi panduan dalam menentukan arah kebijakan, menyelesaikan masalah, dan memilih orang yang tepat untuk mengisi jabatan penting. Ikhtiar. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 286, dan berusahalah kamu untuk meraih kemenangan dengan sungguh-sungguh untuk Allah. Ikhtiar adalah usaha maksimal yang dilakukan manusia untuk mencapai tujuannya. Pemimpin yang berikhtiar akan mengerahkan segala daya dan upayanya untuk mewujudkan visi dan misi kepemimpinannya. Dia tidak hanya berdoa dan berharap, tetapi juga bekerja keras dan cerdas. Istighfar. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 110, dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Istighfar adalah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa dan kesalahan yang telah dilakukan. Pemimpin yang beristighfar menyadari bahwa dirinya tidak luput dari khilaf dan selalu berusaha untuk menjadi lebih baik. Dia juga memohon ampun atas kesalahan yang mungkin terjadi dalam kepemimpinannya. Istiqomah. Al-Quran Surat Fussilat ayat 30, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, Rabb kami ialah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan gembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Istiqomah adalah keteguhan pendirian dalam menjalankan agama dan perbuatan baik. Pemimpin yang istiqomah akan konsisten dalam melaksanakan kebijakan yang pro-rakyat dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Dia tidak mudah tergoda oleh godaan duniawi dan selalu berpegang teguh pada prinsipnya. Lalu mengapa pemimpin harus memiliki sifat-sifat ini? Pemimpin yang memiliki sifat istikharah, ikhtiar, istighfar, dan istiqomah akan membawa banyak manfaat bagi rakyatnya. Berikut beberapa alasannya. Kepemimpinan yang bijaksana dan adil. Pemimpin yang selalu berdoa dan berusaha untuk mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Dia juga akan berusaha untuk adil dan berpihak kepada rakyatnya. Kebijakan yang pro-rakyat. Pemimpin yang istiqomah akan selalu berpegang teguh pada prinsipnya untuk memajukan rakyatnya. Dia tidak akan mudah tergoda oleh kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Keteladanan yang baik. Pemimpin yang beriman dan berakhlak mulia akan menjadi teladan bagi rakyatnya. Dia akan mendorong rakyatnya untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, 3 pandangan tentang konflik. Pertama, pandangan tradisional. Pandangan tradisional tentang konflik memandang konflik sebagai sesuatu yang negatif dan harus dihindari. Pandangan ini beranggapan bahwa konflik akan mengganggu harmoni dan stabilitas sosial. Oleh karena itu, fokusnya adalah pada upaya untuk mencegah konflik atau menyelesaikannya secepat mungkin. Kedua, pandangan hubungan manusia. Pandangan hubungan manusia tentang konflik memandang konflik sebagai bagian normal dari setiap hubungan. Pandangan ini beranggapan bahwa konflik dapat menjadi peluang untuk membangun hubungan yang lebih kuat dan meningkatkan pemahaman timbal balik. Ketiga, pandangan interaksionis tentang konflik memandang konflik sebagai sesuatu yang diciptakan oleh interaksi sosial. Pandangan ini beranggapan bahwa konflik muncul dari perbedaan definisi situasi, nilai-nilai, dan kepentingan. Kemudian tabel kekurangan dan kelebihannya. Kelebihan tradisional, mudah dipahami dan diterapkan, menyediakan kerangka kerja yang jelas untuk menganalisis konflik, berfokus pada individu dan perilaku mereka. Kekurangannya,
terlalu sederhana dan tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat berkontribusi pada konflik. Mengabaikan konteks sosial dan budaya di mana konflik terjadi, menekankan pada solusi yang menang kalah, kelebihan hubungan manusia. Menekankan pentingnya komunikasi dan hubungan dalam konflik, mengakui bahwa konflik dapat menjadi peluang untuk pertumbuhan dan pembelajaran, berfokus pada solusi yang menang-menang. Kekurangannya, sulit untuk diterapkan dalam praktik, terlalu fokus pada emosi dan perasaan, dan tidak cukup pada perilaku dan tindakan, bisa mengarah pada penyelesaian konflik yang tidak realistis. Lalu kelebihan dari interaksionis, memperhatikan konteks sosial dan budaya di mana konflik terjadi, menekankan bahwa konflik adalah hasil dari struktur dan proses sosial. Berfokus pada solusi yang sistemik dan berkelanjutan, dan kekurangannya, sulit untuk diukur dan dievaluasi, bisa terlalu fokus pada struktur dan proses sosial, dan tidak cukup pada individu dan perilaku mereka, bisa mengarah pada solusi konflik yang terlalu abstrak dan tidak praktis. Selanjutnya, menghindari konflik, membicarakan kesulitan, mengadakan pertemuan rutin untuk mendiskusikan kemajuan proyek, hambatan, dan solusi bersama. Menghindari kesulitan untuk sementara, fokus pada masalah yang paling mendesak dan penting terlebih dahulu, sementara kesulitan yang kurang mendesak dapat ditangani nanti. Mengalah lebih baik, latih karyawan untuk mengenali kapan mengalah adalah strategi terbaik demi kepentingan bersama. Berbuat kebaikan untuk orang lain, implementasikan program-program yang mendorong kerjasama dan kebersamaan, seperti kegiatan sosial atau proyek tim. Menyelesaikan satu tugas dalam satu saat, bantu karyawan mengatur waktu mereka dengan baik untuk menyelesaikan tugas sesuai prioritas. Jangan menganggap diri terlalu super, dorong kerjasama tim di mana setiap anggota tim merasa dihargai dan setara. Menerima kritik dengan lapang dada, ajarkan pentingnya menerima kritik secara konstruktif dan melihatnya sebagai peluang untuk perbaikan diri. Memberikan kemenangan KPD orang lain, rayakan keberhasilan bersama dan bagikan kemenangan untuk menciptakan suasana kerja yang positif dan inklusif. Menyalurkan kemarahan, sediakan mediator atau fasilitator untuk membantu mengelola dan menyalurkan emosi dengan cara yang produktif seperti brainstorming solusi atau kegiatan fisik seperti olahraga. Lalu, lesson learned, materi kepemimpinan spiritual bagi mahasiswa APN menekankan pentingnya integritas, etika, dan visi moral dalam kepemimpinan, yang berfokus pada motivasi dan inspirasi melalui contoh pribadi yang baik dan pengabdian pada kesejahteraan orang lain. Dalam lingkungan akademik, kepemimpinan spiritual mendorong pembangunan komunitas yang inklusif, pembelajaran berbasis nilai, dan mentoring holistik yang mempertimbangkan perkembangan pribadi dan spiritual. Meski menghadapi tantangan seperti konflik nilai dan keragaman budaya, kepemimpinan spiritual dapat diintegrasikan dengan model kepemimpinan konvensional untuk menciptakan pemimpin yang tidak hanya kompeten secara profesional tetapi juga bermoral dan berempati. Kemudian, kesimpulan, kepemimpinan spiritual adalah pendekatan kepemimpinan yang menekankan nilai-nilai dan prinsip spiritual seperti integritas, kejujuran, empati, dan pelayanan. Pemimpin spiritual memotivasi dan menginspirasi pengikutnya melalui contoh pribadi dan visi yang bermakna, mempromosikan kesejahteraan holistik, baik secara mental, emosional, maupun spiritual. Dengan mengintegrasikan praktik-praktik spiritual ke dalam kepemimpinan, dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis, kolaboratif, dan produktif, di mana setiap individu merasa dihargai dan termotivasi untuk berkontribusi secara maksimal. Kepemimpinan ini berfokus pada pertumbuhan pribadi dan kolektif, serta mengarahkan organisasi menuju tujuan yang lebih besar dan bermakna juga mendorong rasa keterlibatan dan penghargaan di antara anggota tim. Dan berupaya mencapai tujuan organisasi yang lebih besar dan bernilai. Dengan demikian, kepemimpinan spiritual tidak hanya berfokus pada pencapaian hasil bisnis, tetapi juga pada pengembangan karakter dan kesejahteraan emosional serta spiritual dari setiap individu dalam organisasi. Lalu, daftar pustakanya. Sekian pemaparan dari kelompok 2, kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih banyak.